Selamat pagi, selamat siang, sore, malam semuanya. Kembali lagi dengan saya Hendy. Dalam series cerita usaha hidroponik ini, saya akan belak-belakan membongkar semuanya. Bagaimana saya menjalankan usaha hidroponik versi saya. Kamu suka yang belak-belakan? Ya, saya akan belak-belakan kalau tombol like di sini sangat senang untuk diklik ya. Jadi itu akan membuat hati saya senang dan membuat saya semangat untuk melanjutkan membuat versi video belak-belakan lainnya. Nah, jadi tanpa berlama-lama, mari saja langsung kita mulai. Pelanggan pasti ngantri beli hasil panen kita. Nah, untuk bisa pelanggan itu ngantri-ngantri seperti itu, kita harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah panen setiap hari. Jadi kita harus bisa konsisten untuk panen setiap hari. Bukan seminggu sekali, bukan 10 hari sekali. Ya, setiap hari harus ada stok. Jadi kalau seandainya kebun kita itu kapasitas panennya sekali panen itu adalah 100 kilo ya. Nah, 100 kilo itu harus dipecah-pecah menjadi panennya kalau saya itu biasanya membuatnya itu menjadi 1 minggu dibagi 2, yaitu adalah 2 minggu. Jadi 100 kilo itu adalah artinya untuk 2 minggu. Ya, 2 minggu. Nah, berarti kalau misalnya saya mau setiap hari panen, itu saya akan membaginya menjadi 100 dibagi 1 minggu dulu, itu adalah berarti 50 kilo per minggu. Nah, 50 kilo berarti kita harus bisa panen 7 kilo per hari. Nah, jadi seandainya kapasitas kebun kita itu adalah 100 kilo total sekali, kalau seandainya semuanya panen sekaligus itu 100 kilo, maka kita harus bisa mengatur, memanajemen kebun kita supaya konsisten panen itu 7 kilo per hari. Gitu. Ya. Nah, untuk bisa memiliki mencapai ini itu memang nggak mudah. Ini tuh bisa dibilang hampir bisa dibilang itu mitos. Tetapi saya bisa mematahkan ini itu menjadi tidak lagi mitos. Nah, persentase keberhasilan saya untuk bisa panen 7 kilo per hari seandainya saya punya kapasitas 100 kilo itu adalah sebesar 90%. Jadi bisa dibilang saya pasti ready stock gitu. Nah, jadi syarat pertama adalah kita harus bisa panen konsisten setiap hari. Nah, untuk bisa mencapai ini bagaimana caranya? Kita akan bahas di video yang lainnya. Buat kamu yang pengen saya bahas khusus untuk bisa memanajemen kebun supaya bisa panen setiap hari, kamu tinggalkan kolom komentar ya. Nanti biar saya tahu dan saya fokus untuk bikin video pembahasan yang itu. Nah, saya lanjutkan, yaitu syarat yang kedua adalah kita harus panen itu bagus kualitasnya. Kualitas bagus. Nah, di tempat saya SOP-nya adalah semua panen itu selalu disortir terlebih dahulu dari hama dan dipotes juga untuk setiap daun yang tua. Bahkan walaupun itu daunnya masih agak bagus pun, kita tetap potes kalau itu tua. Nah, itu harus. Jadi kalau memang petani hidroponik itu ataupun petani yang lainnya
itu ketika mau meningkatkan mutu kualitas dari hasil panennya, itu jangan malas. Jangan begitu panen langsung dimasukin ke packing. Jangan. Jadi disortir dulu dan dipotes. Kalau di tempat kita itu namanya potes. Nah, jadi itu untuk memenuhi syarat panen itu kualitasnya bagus. Tapi kita juga harus pastikan juga itu dari segi rasa, tekstur, warna, hama, lain-lain. Nah, ini juga pembahasannya cukup panjang. Buat yang ini, itu kalau memang mau dibahas, ya silahkan tinggalkan kolom komentar. Nanti kita juga akan bahas di video yang lainnya, supaya video ini tidak terlalu panjang. Oke, kita lanjutkan ke syarat yang ketiga. Itu yaitu pastikan, tiga ya, pastikan kita memang nanam yang dicari pelanggan. Jadi saran dari saya adalah pertama kita harus tahu dulu, survei dulu ke petani yang lainnya. Kita menjalin hubungan dengan mereka, kita tahu dulu yang biasa banyak dicari pelanggan itu yang apa, benihnya yang apa. Bahkan selada itu saja bisa dibagi menjadi berbagai jenis. Dan yang biasanya disukai yang seperti apa, itu nanyanya ya kalau nggak ke petani lain, ya nanyanya ke customer yang sudah sering beli gitu. Jadi itu mau Grand Rapid, mau Bohemia, Batavia atau apa, itu pelanggan itu punya mereka punya kecenderungan sendiri suka yang mana. Bahkan yang disukai sama pelanggan A belum tentu disukai sama pelanggan B. Contohnya Caipira itu bisa disukai sama si pelanggan A, tapi bisa saja tidak disukai sama pelanggan B. Jadi pastikan dulu kita tanam yang memang ada yang suka, gitu ya. Nah, lalu untuk selanjutnya adalah nomor 4. Syarat nomor 4 adalah kalau kita belum punya pelanggan, itu pertama kita fokuskan dulu menjual ke petani lain. Jadi kita hilangkan sistem tengkulak di sini ya, tapi kita jual ke petani lainnya ya. Nah, terutama petani pasti masalahnya itu biasanya adalah mereka nggak bisa punya stok. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada suara motor lewat atau mobil lewat, karena ini direkam dengan seadanya. Yang penting pesan saya bisa tersampaikan, informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Semoga membantu ya. Jadi yang tadi syarat nomor 4 adalah kita jual dulu ke petani lain. Nah, setelah syarat nomor 1, 2, dan 3 ini terpenuhi, kita jual ke petani lain terlebih dahulu. Supaya apa? Pertama, kita mau jaga silaturahmi. Kita mau jaga hubungan dengan petani lain, karena menjaga petani lain itu penting. Supaya apa? Supaya kalau nanti kamu punya customer, petani ini yang kamu sudah dekat dengan dia akan sungkan untuk ngambil pelanggannya kamu. Dan begitu pun sebaliknya ya. Begitu kamu udah kenal sama si ini dan kamu tahu si ini itu kalau jual ke kebab A, ke pasar B, ke ini, kamu juga akan sungkan buat ngisi ke sini ya. Jadi kamu tahu yang mana yang kamu bisa ngisi ya kan, itu dengan menjalin hubungan dengan petani lain. Kalau bisa cari petani yang besar. Saya yakin petani besar pasti mau ngambil barang kita ya kan. Kenapa? Petani itu pasti punya masalah ya kan, pasti punya masalah gitu. Dan masalahnya apa saja itu macam-macam ya. Sampai dengan hari ini selada itu bisa dibilang mitos. Jadi saking mitosnya selada itu semua nggak berani posting. Petani-petani itu nggak berani posting, mau panen, nggak ya, sampai sudah seperti mitos.
Jadi saking langkanya. Nah, makanya ini harus bisa dijaga. Ya, 1, 2, 3, baru keempat. Nah, di saya itu membagi customer itu menjadi 3 prioritas. Yang pertama adalah petani lain. Yang kedua adalah reseller. Yang ketiga adalah end customer. Buat saya, karena saya itu produksinya cukup besar, jadi saya menjaga customer yang besar. Jadi yang saya jaga itu petani lain dan reseller. Kalau untuk end customer saya tidak terlalu jaga. Ya, mereka bisa terserah nyari ke si A, si B, si C, si D. Saya tidak begitu peduli, tapi saya lebih menjalin dan menjaga komunikasi dengan teman-teman di sini. Jadi apa perbedaannya petani lain dengan reseller? Kalau di saya, petani lain itu ya dia selain menjual, dia juga produksi. Tapi kalau reseller, dia cuma jualan saja. Nah, jadi reseller itu macam-macam. Misalnya tuh pasar, bakul di pasar, atau supermarket. Saya juga ada masuk ke swalayan, supermarket ataupun toko, supermarket ataupun toko toko biasanya yang jual bahan-bahan kebab ataupun burger ya, ataupun yang jual bahan-bahan sosis yang biasanya suka masak itu loh, masak steamboat itu. Nah, itu biasanya pasti banyak yang nyari selada di sini ya. Nah, seperti itu. Jadi supaya kita jualannya itu sampai pelanggannya itu ngantri-ngantri ya, pastikan 4 syarat ini terpenuhi. Ya, sekian video dari saya. Silakan tanyakan apapun di kolom komentar. Tentu saya janji saya akan jawab dengan belak-belakan, membagikan semuanya bagaimana saya menjalankan usaha hidroponik versi saya. Tapi seandainya kamu mau request topik tentang apa, sebaiknya membahas topik yang seperti apa, kamu juga tinggalkan kolom komentar. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah.